Peluang Indonesia ke Piala Dunia kembali cerah apabila berjaya mengejutkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Yes, 2 gol. 2 gol. No. No. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Why? Apa benda ni? Mencapai kemenangan dengan skor 2-0, membantai, mengalahkan tim raksasa ya, iaitu negara Arab Saudi, yang mana ini merupakan negara adalah langganan utama Piala Dunia, guys. Mereka Ke sebelah kiri untuk Rakna. Marianya komentator Malaysia ya. Kembali semula kepada Marcelino. Marcelino! Gol! Hai, Marcelino Ferdinand mantap. menggamatkan suasana di Stadium Gelora Bung Karno untuk jaringan yang pertama Indonesia. Jaringan pertama, guys. Peluang awal dilepaskan oleh Marcelino Ferdinand, Mantap. tetapi tidak untuk kali yang ketiga. Ketika perlawanan belum lagi sampai seminit, Okey. yang terkena tiang. Selepas itu tandukan dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. No. Berjaya disekat dan kini minit Oh. kedua dia menemui sasaran. Martin Paes, hero Indonesia. Okey. Pada korang yang tak tahu, semalam ada perlawanan kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga yang melibatkan Arab Saudi dengan Indonesia. Perlawanan ini berkesudahan dengan seri 1-1. Tapi Okey. yang paling mencuri tumpuan saya adalah Martin Paes, goalkeeper Indonesia. Ini adalah penampilan pertama beliau bersama timnas Indonesia. Dalam perlawanan ini, saya rasa ada momen yang beliau kurang selesa. Lebih-lebih lagi bila pemain-pemain Arab Saudi cuba press tinggi, sehinggalah dia komit foul dan bagi penalti kepada Arab Saudi. Tapi member confident save penalti tersebut. Selasa depan timnas Indonesia bakal berjumpa dengan Australia di home. Ada peminat-peminat Indonesia, korang boleh menang ke? Beritahu sikit. Peluang Indonesia ke Piala Dunia kembali cerah apabila berjaya mengejutkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Yes, 2 gol. 2 gol. Clean sheet. Hujung-hujung kad merah tapi masih berjaya bertahan sehingga Habis. Okay, so DM pun dah ramai gila ni. Kalau aku buat video ni pagi esok, aku tak tahulah berapa banyak DM lagi yang akan masuk. So kita buat terus malam ni. Macam biasa, korang yang nak support Wibro boleh tekan butang follow. Dah Okay. tekan, mantap cuy. Mantap. Of course lah, review kali ni kita kena mulakan dengan pemain ini, Marcelino. Ferdinand. Ah. Tahun ni aku dah review banyak player Indonesia, player warisan, player tempatan, dan antara player yang pernah aku review suatu ketika dahulu, Marcelino Ferdinand, one of my favourite players to watch. Okay, walaupun sejak beberapa bulan ni dia punya spotlight tu makin kurang, makin orang tak pandang Marcelino Ferdinand ni compare dengan Piala Asia hari tu. Lepas tu ada juga orang-orang Indonesia yang tak suka, katanya dia selfish, katanya dia tak boleh pakai. Tidak boleh pakai. Okay, which is ada betulnya, ada beberapa game yang dia agak selfish, tak passing, tak tahu position macam mana. Tapi tonight, hari ini, malam ini membuktikan yang dia masih lagi star boy dalam timnas Indonesia. Dah lah dapat sumbat gol 2 biji. Lepas tu dapat pula celebrate macam ni. Memang dia menang besar malam ni. Marcelino Ferdinand is that guy. Okay, kalau celebration macam ni mengingatkan aku tentang, of course lah, Cristiano Ronaldo. Mungkin sebab stadium Gelora Bung Karno tu dia tak ada tempat macam nak duduk macam Ronaldo buat, Garnacho buat. So dia duduk lah atas kerusi ni. This is like the most iconic celebration lah untuk timnas pada tahun ini ataupun in recent years. Secara jujurnya, Indonesia memang diserang bertubi-tubi. Benar. Arab Saudi memang pegang possession. Memang diorang dominate bola. Indonesia bertahan habis-habisan. Lagi-lagi lepas dah leading 2-0 awal-awal kan. Okay, dah leading 2-0 ni memang diorang dalam langkah kanan lah. Okay, tak perlulah nak cari gol lagi kalau dah leading 2. Kalau leading 1 mungkin risau sikit. Tapi bila dah leading 2 memang diorang bertahan. Arab Saudi memang banyak betul shot off target. On targetnya tak berapa banyak. Okay. So in the end, Indonesia berjaya kalahkan Arab Saudi. Disebabkan kemenangan ini, maka Indonesia secara tiba-tiba daripada tempat terakhir dalam grup
kini berada di tempat Yang ketiga. Ingat nak layak ke round keempat, tempat ketiga dan tempat keempat sudah cukup. Oh. Kalau nak layak terus ke Piala Dunia, tempat kedua dan tempat pertama. Benar. Okay, so ada satu lagi game yang belum habis antara Bahrain dan juga Australia. Aku tak rasa Bahrain boleh menang, so mungkin Indonesia akan kekal di tempat ketiga. Akan kekal buat setakat di tempat ini. ketiga. Of course, Okay. ranking akan naik banyak. Banyak. Okay, menang dengan Arab Saudi kot. Kau ingat ranking tak naik banyak ke? Mesti akan naik banyak juga aku rasa. Alright, so itu saja tahniah aku ucapkan kepada Timnas Indonesia. Macam biasa, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Sebentar guys. Ini benar-benar luar biasa ya guys ya. Dimana saya lihat kalau sebelum ini menentang dengan Arab Saudi di tempat mereka di sana, imbang 1-1, dan kali ini bermain di tempat sendiri di Indonesia, di GBK, menang guys, 2-0, 2-0, leading. Mantap Marcelino Ferdinand. Ini yang membuatkan, menghidupkan peluang, mencerahkan peluang. Setidak-tidaknya guys, sekurang-kurangnya bisa masuk ke round yang keempat. Tetapi saya yakin dan saya pasti insya-Allah dengan momentum kejayaan ini pasti Timnas Indonesia akan melaju ke Piala Dunia tahun 2026. Mantap sekali guys. Wow. Timnas Indonesia mantap. Prediksi abang tepat. Menyala Timnas Indonesia bantai Arab 2-0. Oh. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Why? Apa benda ni? Why? Sejauh ini Arab Saudi belum pernah kalah dari tim Asia Tenggara manapun sejak 2004. Rekod tersebut baru saja dipecahkan oleh anak-anak Shin Tae-yong, khususnya anak emas Cristiano Marcelino. Performa man of the match dan 2 gol mantap Marcelino membawa Indonesia menempati posisi ketiga klasimen sementara Grup C. Beberapa pemain lain juga tampil menonjol, terutama Kelvin Verdong yang berlari hingga krem dan ia juga nyaris mencetak tendangan voli indah. Rizky Ridho merupakan back paling solid untuk Indonesia, sangat tenang dan dia harus bermain di luar negeri. Rata-rata setiap pemain memberikan 100% hingga minit terakhir meski hanya dengan 10 pemain. Dan inilah hasilnya, dominasi atas Arab Saudi yang pandai berguling dan beruntung tidak dibantai 4 atau 5-0. Namun para supporter Garuda, jangan lupakan jasa Shin Tae-yong dan juga Eric Thohir atas kemenangan ini. Sekali lagi, selamat King Indo. Garuda terbang tinggi, respect. Power. Tahniah Indonesia, tahniah. 2 biji daripada local player, Marcelino Ferdinand. Mantap. Detik supporter Arab Saudi kilaf sebentar usai timnya kalah lawan Timnas Indonesia. Oh ya. No. No. Marah guys. Marah. Indonesia jancok. Indonesia jancok. Arab gendeng. Arab gendeng. Gendong. Arab gendeng. Arab gendeng. Indonesia tunggang. Sejarah baru tercipta. Timnas Indonesia akhirnya taklukkan Arab Saudi untuk pertama kalinya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap. Pertandingan memanas sejak menit awal, hingga Marcelino Ferdinand muncul sebagai pahlawan. Gol indahnya di menit ke-32 mengguncang stadion, membuat Arab Saudi terkejut. Ketegangan meningkat di babak kedua, hingga Marcelino kembali menghancurkan pertahanan lawan di menit 57 dengan skor 2-0. Namun, kemenangan ini bukan hanya soal angka. Arab Saudi datang sebagai raksasa, tetapi lini serang mereka yang mandek selama 679 menit menjadi celah yang dimanfaatkan Garuda. Indonesia kini di peringkat ketiga, menggenggam peluang emas menuju sejarah lebih besar. Lolos guys, lolos. Peringkat ketiga sekarang ini Indonesia. Di grup ya, di klasmen untuk grup C. Mantap guys. Tempat yang ketiga dari terakhir terus naik guys. Wah. Kejutkan dunia, Indonesia hajar langganan Piala Dunia dengan skor 2-0. Sukar dipercaya, secara fantastik Indonesia berhasil menghajar tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dengan skor tak main-main 2-0. 2 gol Timnas Indonesia diborong Marcelino Ferdinand sekaligus. Gol pertama tercipta pada menit ke-32 lewat placing cantik Marcelino Ferdinand.
Kemudian gol kedua timnas Indonesia tercipta pada menit ke-57 lewat sontekan manja Marcelino Ferdinand. Dan dari segi statistik perlawanan, Arab Saudi mendominasi perlawanan dengan 18 shot percubaan, manakala 4 sahaja on target, manakala Indonesia juga bermain baik apabila melakukan 7 shot, manakala 2 sahaja yang on target. Dari segi ball possession pula menjadi milik Arab Saudi dengan 66%, manakala Indonesia hanya 34% sahaja. Dari segi pass accuracy menjadi milik 85% kepada Arab Saudi, manakala Indonesia dengan 73% sahaja. Berdasarkan keputusan ini, Indonesia berada di kedudukan keempat kumpulan C bagi kelayakan Piala Dunia 2026. Peringkat keempat. Tahniah diucapkan untuk Indonesia atas kemenangan bermakna untuk mereka ini, dan pasti satu mata ini penting. Kemenangan bersejarah timnas Indonesia setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama GBK. Wow. Momen sakral timnas Indonesia. Huh. Martin Pais. Semangat guys, semangat. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. From this Arab Saudi. Menjelek-jelek ya. Mana sudah dia? Mana sudah? Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok. Ini merupakan beberapa komentar-komentar dari Malaysia yang mendukung timnas Indonesia pada malam kemarin guys. Wah, dengan satu kejayaan yang dicapai oleh timnas Indonesia dengan skor 2-0 ya, memberikan sekurang-kurangnya kelegaan buat semua peminat-peminat, fan-fan, supporter timnas Indonesia, bahkan sekaligus juga menidak dan membalas kepada penghujat-penghujat Coach Sintayong dan juga kepada semua timnas Indonesia, yang mana akhirnya timnas Indonesia mencapai kemenangan dengan skor 2-0, membantai, mengalahkan tim raksasa ya, yaitu negara Arab Saudi, yang mana ini merupakan negara adalah langganan utama Piala Dunia guys. Mereka datang ke Indonesia ya dengan tim yang dianggapi sebagai raksasa, tetapi akhirnya dikalahkan, dibantai oleh timnas Indonesia, yaitu dengan jaringan oleh pemain tempatan, yaitu pemain yang bernama Marcelino Ferdinand guys. Jadi ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Dengan kemenangan ini guys, Indonesia sudah berada di peringkat yang ketiga ya dalam kedudukan klasmen, yaitu di grup C, dan sekurang-kurangnya menghidup dan memberikan peluang
kepada timnas Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia tahun 2026. Ya, dengan kemenangan ini maka timnas Indonesia mengumpul 6 mata ya, dan terus menduduki tempat yang ketiga guys. Dan hal ini juga memberikan impak kepada kedudukan ranking timnas Indonesia akan melonjak naik guys. Wow, hebat. Jadi selamat, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua ya pemain-pemain timnas Indonesia karena memberikan satu kejayaan dan juga semangat walaupun timnas Indonesia dikalahkan oleh negara Jepang kemarin, tetapi hal ini tidaklah memberikan putus asa ataupun semangat itu jatuh, tetapi memberikan satu lagi bahawa mereka akan terus mencoba dan terus melakarkan kejayaan untuk timnas Indonesia. Mantap sekali guys. Wow, Uncle juga rasa terkejut, kaget dengan kejayaan ini. Walaupun di hujung-hujungnya tuh timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain ya, hujung-hujung itu kena bagi kad merah, tetapi momentum timnas Indonesia di lapangan itu begitu sangat konsisten, stabil dengan pertahanan yang sangat solid. Walaupun diasak bertubi-tubi oleh pemain-pemain dari Arab Saudi, tetapi mereka mampu untuk menafikan asakan-asakan tersebut daripada dibolosi oleh tim daripada Arab Saudi. Jadi ini adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Apapun walaupun Uncle dan juga teman-teman yang lain ya, kecuali Abang Brozullah yang baru saja pulang dari Indonesia ya, kami tidak ada bisa melihat kejayaan ini secara di hadapan. Namun jauh kami dari Malaysia mendukung timnas Indonesia. Selamat buat timnas Indonesia. Jadi insyaallah apapun ini adalah kejayaan milik bersama. Jangan lupa kepada Coach Sinteyong dengan taktikal beliau, walaupun beliau seringkali dikatakan terus bermain dengan eksperimen dan sebagainya terhadap pemain timnas, tetapi pada malam kemarin beliau telah pun ya memberikan satu titik noktah bahwa setiap apa yang diberikan sentuhan daripada Coach Sinteyong itu bisa menjadi dan akhirnya kejayaan milik timnas Indonesia malam kemarin. Alhamdulillah. Selamat ya buat Coach Sinteyong, dan juga terima kasih kepada Bapak Erick Thohir dan juga semua pengurusan PSSI karena memberikan satu hal yang sangat-sangat baik sekali dengan pengurusan, manajemen dan juga sentuhan motivasi dan sebagainya. Ini hal juga memberikan kesan dan juga impak kepada semua pemain-pemain timnas Indonesia. Begitu juga dengan supporter timnas Indonesia, walaupun timnas Indonesia kalahkah menangkah, tetap terus mendukung, support terus, karena negara Indonesia satu-satunya negara yang layak ke Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026 dari negara ASEAN. Semoga dengan kejayaan ini bisa memberikan satu lagi semangat untuk meneruskan lagi perlawanan pada masa akan datang. InsyaAllah guys, itu saya daripada Uncle. Sekiranya kalian ada beberapa info dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap timnas, selamat. Mantap.